Malam itu, di tengah perkemahan Quraisy di Makkah, Abu Sufyan duduk di antara para pemimpin kabilah. Api unggun menerangi wajah mereka yang dipenuhi tekad dan kebencian terhadap Islam. Kekalahan di Perang Uhud masih terasa menyakitkan, dan kini mereka bertekad untuk menghabisi Rasulullah dan para sahabatnya. Di sekelilingnya, para pemimpin Bani Ghatafan, Bani Morah, Bani Asad, dan Bani Sulaim duduk dalam lingkaran. Di antara mereka, ada juga Huyai bin Akhtab, pemimpin Yahudi Bani Nahir, yang sebelumnya terusir dari Madinah. Dengan nada licik, Huyai berkata, "Jika kita tidak menghancurkan Muhammad sekarang, maka selamanya kita akan hidup di bawah bayang-bayang kekuasaannya." Suasana semakin tegang. Mereka sepakat untuk mengerahkan seluruh kekuatan. Kali ini, bukan hanya Quraisy yang akan menyerang, tetapi juga suku-suku Arab yang telah dikumpulkan. Mereka membentuk aliansi besar, sebuah pasukan 10.000 orang, kekuatan terbesar yang pernah dikumpulkan oleh bangsa Arab dalam satu peperangan. Sementara itu, di Madinah, angin malam berembus kencang membawa kabar bahaya. Seorang mata-mata Muslim berlari menuju rumah Rasulullah. Napasnya tersengal saat menyampaikan berita, "Ya Rasulullah, pasukan Quraisy dan sekutunya sedang berkumpul. Mereka berjumlah besar dan akan segera menyerang." Rasulullah segera mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah. Tidak ada ketakutan di wajah beliau, hanya keteguhan dan kepercayaan penuh kepada Allah. "Apa yang harus kita lakukan?" tanya beliau kepada para sahabatnya. Salman Al-Farisi, sahabat dari Persia, berdiri dan berkata dengan nada tegas, "Di negeri kami, jika menghadapi musuh besar, kami menggali parit untuk melindungi kota. Dengan begitu, mereka tidak bisa menyerang langsung." Para sahabat terdiam sejenak. Ini adalah strategi baru bagi bangsa Arab. Namun, Rasulullah tersenyum dan berkata, "Ini adalah usulan yang baik. Kita akan menggali parit." Tanpa menunggu lama, kaum muslimin segera bersiap. Mereka tahu, pertempuran terbesar dalam sejarah Islam akan segera tiba. Fajar menyingsing di langit Madinah. Dengan semangat yang membara, kaum muslimin memulai pekerjaan mereka. Parit harus digali secepat mungkin sebelum pasukan Quraisy tiba. Rasulullah sendiri turun ke lapangan, bekerja bersama para sahabat. Dengan tangan beliau yang mulia, beliau mengayunkan cangkul dan menggali tanah. Abu Bakar, Umar, Ali, Salman, dan sahabat-sahabat lainnya turut bekerja tanpa kenal lelah. Namun, kesulitan mulai terasa. Perut mereka kosong karena persediaan makanan semakin menipis. Banyak di antara mereka yang hanya bertahan dengan mengikat batu di perut mereka untuk menahan lapar. Rasulullah pun melakukan hal yang sama. Saat mereka menggali, sebuah batu besar menghalangi jalan. Tidak ada seorang pun yang mampu memecahkannya. Para sahabat mulai khawatir, hingga akhirnya mereka memanggil Rasulullah. Beliau mengambil cangkul dan mengangkatnya tinggi-tinggi, lalu menghantam batu tersebut. Seketika, percikan api keluar, dan Rasulullah berseru, "Allahu Akbar." Aku melihat istana-istana Persia jatuh ke tangan Islam. Beliau menghantam lagi, dan kembali berkata, "Allahu Akbar." Aku melihat istana Romawi jatuh ke tangan Islam. Para sahabat terkejut. Di saat mereka kelaparan dan kelelahan, Rasulullah justru memberi kabar tentang kemenangan besar di masa depan. Akhirnya, dengan tekad yang kuat, mereka berhasil menyelesaikan parit sebelum pasukan Quraisy tiba. Kini, mereka hanya bisa menunggu dan bersiap menghadapi musuh yang jauh lebih besar. Matahari bersinar terik saat pasukan Quraisy dan sekutunya tiba di dekat Madinah. Hamparan debu membumbung tinggi, menandakan jumlah mereka yang luar biasa banyak. Abu Sufyan memimpin pasukan dengan penuh percaya diri. Ia membayangkan kemenangan besar dan kehancuran Islam. Namun, saat mereka tiba di dekat kota, sesuatu yang tak terduga menghadang mereka. Parit besar membentang di hadapan mereka. Abu Sufyan tertegun. Ia tidak pernah menghadapi strategi seperti ini. "Ini bukan cara berperang bangsa Arab," serunya marah. Para pemimpin Quraisy mencoba mencari cara untuk menyeberang. Tetapi setiap kali mereka mendekati parit, pasukan Muslim yang siaga segera menghujani mereka dengan panah. Hari demi hari berlalu, tetapi mereka tetap tidak bisa melewati parit. Rencana mereka untuk menyerang langsung menjadi sia-sia.
Namun, di tengah kebuntuan ini, muncul sebuah rencana licik pengkhianatan dari dalam. Di dalam Madinah, ada satu suku Yahudi yang masih tinggal, Bani Quraizah. Sebelumnya, mereka telah membuat perjanjian damai dengan Rasulullah. Namun, dalam situasi genting ini, mereka mulai mempertimbangkan untuk berkhianat. Huyai bin Akhtab diam-diam menyusup ke benteng mereka dan membujuk mereka untuk berpihak kepada Quraisy. Jika kalian membantu kami, setelah perang ini selesai, kalian akan menjadi penguasa Madinah, katanya dengan licik. Awalnya, pemimpin Bani Quraizah ragu, tetapi setelah dihasut berkali-kali, mereka akhirnya tergoda. Ketika kabar ini sampai kepada Rasulullah, wajah beliau berubah muram. Ini adalah ancaman yang sangat berbahaya. Kaum muslimin kini berada dalam kondisi yang sulit, musuh besar di luar parit, dan pengkhianat di dalam kota. Hari-hari berlalu tanpa ada kemajuan bagi Quraisy. Mereka mulai kehilangan kesabaran. Khalid bin Walid dan beberapa pemimpin Quraisy mencoba menyerang dengan cara melompati parit bersama kudanya. Tetapi pasukan muslim segera menghadang mereka. Di tengah kekacauan ini, Allah mengirim pertolongan. Malam itu, badai besar menerjang perkemahan Quraisy. Angin kencang merobohkan tenda mereka, memadamkan api unggun, dan membuat mereka kedinginan. Kuda-kuda mereka ketakutan dan berlarian, sementara unta-unta mereka berjatuhan. Di sisi lain, Nuaim bin Mas'ud, seorang pemimpin Bani Ghatafan, yang diam-diam masuk Islam, menggunakan siasat untuk mengadu domba Quraisy dan Bani Quraizah. Ia menyebarkan kebohongan bahwa salah satu pihak akan mengkhianati pihak lain. Akibatnya, kepercayaan di antara mereka hancur. Abu Sufyan semakin bingung dengan pasukan yang kelelahan dan perpecahan yang terjadi. Akhirnya, ia mengambil keputusan yang sulit, mundur dari medan perang. Saat fajar tiba, pasukan muslim turun dari benteng dan menemukan bahwa musuh telah pergi. Rasulullah bersujud syukur. Perang Khandak telah berakhir tanpa pertempuran besar, hanya dengan strategi, kesabaran, dan pertolongan Allah. Fajar menyingsing di langit Madinah, menyinari medan yang semalam penuh dengan teriakan dan kegelisahan. Pasukan muslim turun dari benteng mereka dengan hati penuh kelegaan. Tidak ada lagi musuh di depan mereka. Pasukan sekutu telah mundur. Para sahabat saling bertukar pandang, seolah-olah tidak percaya. Madinah selamat tanpa harus menghunus banyak pedang. Rasulullah berdiri di atas ketinggian, mengamati sisa-sisa perkemahan musuh yang telah ditinggalkan. Badai yang dikirim oleh Allah telah memporak-porandakan pasukan Quraisy dan sekutunya. Beliau tersenyum dan bersabda, "Sekarang kita yang akan menyerang mereka. Mereka tidak akan berani datang lagi ke sini setelah ini." Ucapan itu menjadi kenyataan. Perang Khandak adalah upaya terakhir Quraisy untuk menghancurkan Islam dengan serangan besar. Namun, mereka gagal. Kemenangan ini mengangkat moral kaum muslimin lebih tinggi dari sebelumnya. Tapi, masih ada satu ancaman besar yang tersisa, pengkhianatan Bani Quraizah. Ketika perang masih berlangsung, Bani Quraizah diam-diam bersekongkol dengan Quraisy. Mereka berniat menyerang Madinah dari dalam. Namun, rencana itu gagal karena Allah menggagalkan pasukan sekutu. Sekarang, mereka tidak bisa mengelak dari pengkhianatan mereka. Rasulullah tidak ingin ada pengkhianatan lagi di masa depan. Maka, beliau mengirim pasukan untuk mengepung benteng Bani Quraizah. Pengepungan ini berlangsung selama 25 hari. Akhirnya, setelah kehabisan persediaan makanan dan kehilangan harapan, Bani Quraizah menyerah. Sesuai dengan hukum perang saat itu, Rasulullah menyerahkan keputusan kepada Sa'ad bin Mu'adz, seorang pemimpin Ansar yang mereka hormati. Sa'ad, yang terluka dalam perang Khandak, berkata dengan suara berat, "Hukuman bagi pengkhianat adalah hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah. Laki-laki yang berkhianat harus dihukum mati, sedangkan wanita dan anak-anak ditawan." Keputusan itu ditegakkan. Pengkhianatan mereka adalah ancaman besar bagi keberlangsungan Islam di Madinah. Kini, tidak ada lagi musuh dari dalam yang bisa membahayakan kaum muslimin. Islam semakin kuat. Setelah perang berakhir, kaum muslimin mulai menyadari sesuatu. Kemenangan tidak selalu didapat dengan pedang, tetapi dengan strategi, kesabaran, dan iman kepada Allah. Perang Khandak bukan hanya perang fisik. Ini adalah perang mental dan politik. Apa yang terjadi setelah perang ini? Pertama, Madinah semakin kuat. Quraisy tidak lagi berani menyerang secara besar-besaran. Kedua, Islam mulai diakui. Beberapa suku Arab mulai melihat bahwa Islam tidak bisa dikalahkan dengan kekuatan militer saja. Ketiga, kaum muslimin lebih percaya diri. Mereka tidak lagi merasa kecil dibanding Quraisy.
Sekarang, mereka yakin bahwa Allah akan selalu bersama mereka. Namun, di sisi lain, Quraisy mulai mencari cara lain untuk melemahkan Islam. Mereka mulai berpikir untuk berdamai dengan Rasulullah. Inilah awal dari perjanjian Hudaybiyah yang akan mengubah sejarah Islam selamanya. Di Makkah, Abu Sufyan duduk dengan wajah muram. Kekalahan di Perang Khandaq bukan hanya kekalahan militer, tetapi juga kehancuran harga diri Quraisy. Ia menyadari satu hal, jika kita terus menyerang Muhammad, kita hanya akan semakin kalah. Kita butuh cara lain untuk menghadapinya. Di Madinah, Rasulullah melihat jauh ke depan. Beliau tahu bahwa kemenangan besar akan segera datang. Perang Khandaq telah membuktikan satu hal. Allah pasti menolong hamba-hambanya yang sabar dan bertakwa. Kaum muslimin kini tidak lagi takut. Mereka tahu bahwa hari ketika mereka akan memasuki Makkah sebagai pemenang semakin dekat. Setelah Perang Khandaq, Rasulullah mulai menyusun strategi baru. Islam tidak lagi hanya bertahan. Islam kini siap melangkah ke tahap berikutnya. Beliau mengirim surat kepada para raja di berbagai wilayah, mengajak mereka masuk Islam. Beliau juga mulai merencanakan sesuatu yang lebih besar. Perjalanan ke Makkah untuk menunaikan umrah. Perang Khandaq adalah bukti terakhir bahwa Islam tidak bisa dikalahkan dengan kekuatan militer. Dari titik ini, Islam akan terus berkembang hingga akhirnya menaklukkan Makkah 2 tahun kemudian. Inilah awal dari kejayaan Islam. Perang Khandaq adalah salah satu perang paling menentukan dalam sejarah Islam. Dari perang ini, kita belajar bahwa pertama, kemenangan bukan hanya soal jumlah pasukan, tetapi strategi dan keteguhan iman. Kedua, kesabaran dalam menghadapi kesulitan adalah kunci pertolongan Allah. Ketiga, pengkhianatan harus ditindak dengan tegas agar tidak terulang. Keempat, Allah selalu menolong hambanya yang bertawakal. Setelah perang ini, tidak ada lagi perang defensif bagi kaum muslimin.